Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali di dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, kita datang kembali kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih atas hari yang baru, udara yang baru, yang Kau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu itu. Dan Tuhan tolong kami, di dalam kami membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami mengerti akan firman-Mu itu, dan Engkau berkati hamba-Mu dari Eva yang akan mengulas firman-Mu itu, agar kami dapat mengerti apa yang Kau maui di dalam kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan sertai kami, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, firman Tuhan di Hikmat Pagi bertemakan Terpujilah Nama Tuhan, dan firman yang akan kita baca adalah di Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tujuan utama keberadaan manusia adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah John Heinrich Pestalozzi menjalani kehidupannya. Di antara sekian banyak orang yang berjuang di dalam dunia ini dan di dalam dunia pendidikan, Pestalozzi merupakan salah satu pendidik yang pemikir yang memiliki peranan sangat penting di dalamnya. Ia lahir di Zurich, Swiss, 12 Januari 1746. Pada waktu-waktu libur, Pestalozzi mengunjungi kakeknya, yang itu adalah seorang pendeta Protestan yang melayani jemaat di sebuah desa. Di tempat kakeknya, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri perbedaan yang sangat mencolok antara rakyat dan kalangan atas. Ia begitu marah atas penindasan yang terjadi. Oleh karena itu, di dalam hatinya timbul hasrat yang sangat kuat untuk membantu para anak miskin melalui pendidikan. Sekalipun pada waktu itu ia masih terlalu muda dan dianggap bodoh, ia sadar bahwa cara untuk membantu rakyat yang tertindas hanya melalui pendidikan. Dalam seluruh perjuangan kehidupannya, Pestalozzi telah mengilhami banyak pemikir masyarakat ataupun pejabat pemerintah untuk memprakarsai rencana pendidikan bagi semua anak dengan metode mengajar yang baik. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 17 Februari 1827 atas jasanya 9 tahun setelah kematiannya di Eghoff. Pemerintah mendirikan monumen penghormatan di depan sebuah gedung sekolah yang baru. Monumen ini berisi kekaguman rakyat atas perjuangannya, Heinrich Pestalozzi. Dialah juru selamat kaum miskin di Neuhof, pengkhotbah rakyat di dalam buku How Great Teach Here Children.
Bapak anak yatim piatu di Stans, pendiri sekolah dasar baru di Burgov dan Mancenbunsi, pendidik umat manusia di Yerfdan, seorang laki-laki, seorang Kristen, seorang warga negara, segala sesuatu bagi orang lain. Sedang bagi dirinya sendiri tidak ada apa-apa. Terpujilah namanya. Sebagaimana Johann Hendrik Pestalozzi, setiap orang percaya sudah seharusnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan untuk kepentingannya, ketenarannya, atau keuntungan dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi terang yang bersinar di depan semua orang, sehingga mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, sudahkah setiap perbuatan baik yang kita lakukan selama ini bercahaya di depan semua orang dan memuliakan Bapa di surga? Kiranya kemilau Kristus memancar keluar dari hidup kita dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami. Apakah kami selama ini sudah melakukan perbuatan baik? Apakah selama ini perbuatan baik yang kami lakukan untuk kepentingan diri kami sendiri? Atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Jikalau Tuhan ada kecenderungan hati kami ketika kami melakukan perbuatan kami yang kami ingin menonjolkan diri kami, maafkanlah setiap kami, ampunilah setiap kami, dan tuntun ajari setiap kami, agar kami sadar bahwa seharusnya semua yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan orang-orang dapat mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam kesempatan ini kami akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kiranya Engkau Allah yang menyertai setiap kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.